Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channelnya seorang TKI Korea. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen menjawab juga sih, mungkin karena ada beberapa teman-teman, rekan-rekan penonton YouTubeku yang masih bingung gimana sih cara kerja ke Korea gitu ya. Terus ada juga yang komen, Mas, kerja ke Korea lewat PT apa? Terus Mas minta rekomendasi LPK yang biar berangkat ke Koreanya cepat gitu ya. Nah, ini sebenarnya aku udah beberapa kali buat video tentang gimana cara kerja ke Korea melalui program G2G. Apa itu G2G? G2G itu program pemerintah, teman-teman. Jadi bukan swasta ya. Jadi bukan PT, bukan juga LPK gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan lebih detail ya. Jadi G2G itu government to government. Jadi pemerintahan ke pemerintahan. Pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Korea itu bekerja sama gitu ya. Nah, aku pengen ngingetin sih buat teman-teman yang mungkin baru ada minat gitu ya. Jadi baru ada minat ke Korea sehingga akhirnya kurang informasi, terus kebetulan ngelihat YouTubeku udah kerja di Korea gitu kan. Jadi taunya kerja di Korea bisa melalui mana aja gitu ya. Nah, teman-teman yang mungkin masih bingung, nah G2G itu program pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Korea. Nah, bahasa simpelnya begini, orang Korea membutuhkan tenaga kerja orang asing. Nah, orang Indonesia atau pemerintahan Indonesia menyediakan tenaga kerja dari negara Indonesia untuk dikirimkan ke negara Korea gitu ya. Nah, melalui bagaimana? Apakah langsung dikirim gitu aja? Enggak. Jadi caranya dengan cara pihak Korea ini mengadakan ujian. Jadi ujiannya itu ada dua tahapan, yaitu ujian EPS topik atau kita ngisi soal gitu ya, kayak ngisi soal pakai bahasa Korea, tulisan Korea. Nah, kalau sekarang itu kan pakai komputer ya. Kalau dulu itu sempat pakai kertas. Jadi ujiannya pakai kertas gitu yang dilingkarin kayak UN lah. Nah, kalau sekarang itu pakai komputer. Jadi kita bisa tinggal klik-klik aja gitu jawaban-jawabannya. Nah, soalnya itu pakai bahasa Korea, terus jawabannya juga harus pakai bahasa Korea gitu ya. Dan soalnya itu ada 40 soal. Yang 20 soal itu reading atau membaca. Jadi 20 soal itu membaca, kita baca soalnya, seumpama soalnya di situ menanyakan tentang kalau kita beli buah, kita harus ke toko mana gitu. Nanti jawaban di bawahnya itu A ke bengkel, B ke toko perhiasan, C ke toko buah-buahan, D ke ini. Tapi itu semua pakai bahasa Korea gitu ya. Nah, yang 20 soal lagi itu soal listening. Jadi nanti di layar komputer itu cuman ada jawabannya. Jadi nanti ada pertanyaannya, coba dengarkan baik-baik. Pertanyaannya akan di-setel melalui audio. Nah, itu juga pakai bahasa Korea, teman-teman. Jadi nanti pakai bahasa Korea, nanti kita jawab tuh, seumpama kayak pertanyaannya, seumpama mobil ini rusak, harus dibawa kemana gitu kan. Nah, jawabannya itu ada yang ke toko sayur, ada ke toko emas, ke bengkel, kemana. Nah, nanti kita jawab tuh di antara jawaban itu. Nah, itu juga pakai bahasa Korea ya teman-teman. Cara ujiannya seperti itu ya teman-teman. Dan biasanya ada standar kelulusannya. Jadi kayak aku ambil contoh waktu tahun 2019 aku ujian ya. Waktu itu standar kelulusannya itu emang kecil. Jadi cuman 165 poin. Cuman alhamdulillah aku dapat nilai lebih tinggi dari itu gitu kan. Karena
kita harus dapat poin setinggi-tingginya, karena yang ikut ujian tuh bukan cuma 10 orang, 50 orang, itu ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang yang ikut ujian. Jadi kita harus benar-benar bersaing untuk mendapatkan nilai tertinggi gitu ya. Nah, di tahun saya waktu itu, setelah ujian yang ini, isi soal ini, ada ujian kedua, tahap kedua, yaitu ujian praktek, teman-teman. Ya mungkin kalau yang teman-teman ngikutin video YouTube aku dari dulu, itu ngelihat bahwa aku ada sempat latihan buat kayak latihan kemampuan ini, ada pasang baut, pasang ring, terus ada juga angkat berat, kekuatan punggung, kekuatan genggaman, terus ada juga percakapan ini tuh kayak interview gitu, interviewnya tapi pakai bahasa Korea. Nah, setelah itu juga udah dan lulus, baru nanti kita kirim lamaran kerja kita ke Korea dengan sertifikat yang sudah kita dapat setelah lulus semuanya gitu ya. Jadi setelah kita lulus semua ujian yang itu, kita dapat sertifikat, lalu bisa kirim sertifikat itu sama data-data kita ke Korea. Nah, lalu untuk apa LPK gitu ya. Nah, di sini teman-teman, LPK ini tempat untuk kita belajar bahasa Korea untuk ujian tadi yang pertama, sama ujian nanti pas interview gitu ya. Jadi kita belajar di LPK itu untuk itu. Nah, apakah ini wajib? Enggak, teman-teman. Jadi kalau seumpamanya teman-teman mau belajar di rumah aja gitu, kayak belajar lewat YouTube, belajar lewat Instagram, itu sekarang kayaknya udah banyak tuh tentang ini pembelajaran bahasa Korea. LPK ini adalah media tempat kita belajar untuk mempersiapkan ujiannya gitu. Jadi bukan LPK ini yang memberangkatkan kita ke Korea, itu bukan. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati kalau seumpama ada LPK yang bilang dia bisa memastikan teman-teman bisa berangkat ke Korea. Itu teman-teman harus hati-hati. Karena setahu aku ya, program G2G gak ada yang LPK yang bisa memberangkatkan kita ke Korea selain kita bisa lulus ujian, terus kita bisa sending berkas kita ke Korea. Itu pun ya masih harus menunggu gitu proses yang lainnya. Jadi kalau seumpamanya ada LPK yang bilang, oh udah, ayo ikut saya aja, nanti kamu bisa belajar 3 bulan langsung berangkat ke Korea, itu harus hati-hati teman-teman. Karena ya aku bisa pastiin itu kalau omongannya kayak gitu fix itu penipuan. Yang seperti ini udah pernah kejadian. Jadi ya aku kenal lah orangnya gitu kan, dia dijanjiin nanti berapa bulan belajar, habis itu bisa langsung berangkat. Nyatanya setelah dia tahu prosesnya, oh ternyata aku sepertinya terjebak gitu kan, karena nggak semudah itu bisa langsung berangkat ke Korea, itu nggak semudah itu. Ada jalurnya, ada prosesnya gitu, bahkan ya cukup panjang prosesnya. Jadi kalau seumpamanya teman-teman nanya LPK itu bisa minta rekomendasi LPK yang bisa memberangkatkan dengan cepat, itu aku nggak bisa teman-teman, nggak ada, karena nggak ada LPK yang bisa memberangkatkan dengan cepat, itu nggak ada. LPK itu hanya tempat untuk kita belajar bahasa Korea. Jadi selebihnya ya kita berusaha di ujian, terus di skill. Kalau tahun kemarin kayaknya nggak ada skill ya, jadi kita ujian cukup ujian EPS topik, dapat nilai setinggi-tingginya, udah lulus, habis itu kita bisa sending. Tapi kalau seumpama masnya kan lewat LPK juga gitu kan belajarnya, terus bisa berangkat, dan di LPK itu juga banyak yang bisa berangkat. Nah, itu bukan berarti dia LPK ini yang memberangkatkan gitu ya. Jadi bisa jadi itu karena sistem pembelajaran di LPK itu bagus. Yang pertama, bisa jadi itu.
Yang kedua, mungkin yang bisa berangkat ini karena dia emang belajar dengan sungguh-sungguh. Karena walaupun di LPK yang bagus, kalau belajarnya malas-malesan dan gak niat, gak bersungguh-sungguh, ya itu susah juga buat lulus ujian gitu. Terus bisa jadi antara keduanya, udah sistem pembelajarannya bagus, terus orangnya juga yang belajarnya juga bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi ya kemungkinan buat lulusnya sangat besar. Jadi kalau seumpama ada LPK yang bisa memberangkatkan siswanya banyak gitu ya, ya bisa jadi karena faktor itu, bukan karena faktor dari si LPK-nya yang memberangkatkan gitu ya. Tapi kadang ada ya bahasa dari pihak LPK itu bukan menjamin kita berangkat, tapi meyakinkan kita bahwa kita itu bisa, kayak wah aku yakin nih kalau kamu bisa berangkat gitu, karena kamu kelihatannya orangnya bersungguh-sungguh atau cerdas. Nah itu nggak salah teman-teman, karena dia punya keyakinan bahwa teman-teman itu bisa gitu ya. Jadi teman-teman itu punya kemampuan, dan mungkin dia ngerasa kalau wah ini anak kayaknya bisa gitu buat ujiannya, buat belajarnya, buat segala macamnya gitu. Nah itu bukan berarti dia penipu juga gitu ya. Jadi kemungkinan karena dia punya keyakinan kalau teman-teman itu bisa gitu. Nah itu untuk LPK ya teman-teman. Jadi jangan salah paham kalau LPK itu yang memberangkatkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri, itu enggak. Jadi tetap kita yang berusaha ujian, kita yang berusaha buat lulus ujian, akhirnya kita sending, terus kita dapat kontrak kerja gitu ya. Jadi LPK itu hanya sebagai wadah untuk kita belajar mempersiapkan ujian. Yang kedua itu PT. Jadi banyak banget yang berpikiran kalau ke Korea itu memakai PT. Itu sebenarnya nggak salah, karena emang ada beberapa bidang yang itu memang bisa menggunakan PT. Apa itu? Itu jalurnya P2P teman-teman. Kalau nggak salah itu personal to personal, atau istilahnya dari sebuah ya kayak ya PT lah, PT sama di sini juga PT gitu. Cuman kalau seumpama itu P2P itu nggak ada yang ke manufaktur teman-teman. Setahu aku nggak ada yang ke manufaktur. Jadi larinya itu ke fishing. Fishing itu apa? Fishing itu kerjanya di laut. Lah kalau kerja di laut itu kerjanya ngapain? Ya banyak, kayak penangkapan ikan, terus penangkaran ikan, terus pemancingan ikan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan laut. Jadi jarang yang larinya ke pabrik gitu ya, kayak produksi barang gitu apa segala macam, itu manufaktur. Nah kalau fishing larinya ya itu ke laut atau perikanan gitu ya. Nah kalau untuk fishing memang ada itu melalui PT. Nah cuman itu biayanya juga lumayan teman-teman. Jadi terakhir aja pas aku berangkat itu ada yang jalur P2P itu biayanya sampai 100 juta lebih. Cuman memang itu proses pemberangkatannya lebih cepat daripada program G2G gitu ya. Cuman ya teman-teman punya dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, biayanya cukup besar. Yang kedua, itu ke laut, bukan ke pabrik gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin jiwanya jiwa pelaut, ya itu cocok banget sih. Jadi bisa cepat berangkat juga gitu kan. Cuman kalau teman-teman yang kayak saya gitu ya, yang takut, maksudnya kayak harus ke laut gitu mencari ikan apa segala macam, aku terus terang nggak kuat. Jadi ya menurut aku itu nggak direkomendasikan buat ikut P2P gitu ya. Nah soalnya banyak juga yang mungkin mikir kalau seumpama ke Korea itu bisa kayak ke Taiwan atau kemana ya, ke Hong Kong, kemana lagi ya, ke Jepang aku kurang tahu ya kalau ke Jepang pakai PT atau enggak.
tapi G2G itu bisa juga ke Jepang, tapi kalau PT aku kurang tahu. Terus berpikirnya kalau ke luar negeri itu bisa pakai agent, jadi nanti bisa potong terbang, terus bisa potong gaji tiap bulan gitu ya. Kalau ke Korea itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalaupun bisa itu melalui KTA atau jasa pinjam dari BNI. Jadi bukan dari PT yang ngebiayain terus habis itu potong gaji tiap bulan, itu nggak ada teman-teman kalau di Korea. Nah itu dia teman-teman ya, ini agak panjang sih pembahasannya, cuman soalnya banyak banget yang nanya gitu ya, dan kayaknya masih belum paham kalau ke Korea itu bisa lewat LPK, atau LPK itu bisa memberangkatkan tenaga kerja ke Korea, sama PT bisa memberangkatkan TKI ke Korea juga gitu ya. Ya untuk PT masih oke lah, tapi harus diingat itu hanya phishing gitu ya, bukan manufaktur. Jadi kalau seumpama teman-teman yang maunya ke manufaktur tapi lewat P2P, yaitu salah, karena P2P hanya untuk phishing. Setahu aku saat ini hanya untuk phishing ya. Terus kalau LPK, kalau LPK ya tugasnya hanya membimbing pembelajaran untuk mempersiapkan ujian, bukan untuk memberangkatkan ke Korea. Jadi itu aja kayaknya teman-teman untuk jawaban saya bagi teman-teman yang mungkin baru punya niat terus pengen ke Korea tapi bingung gitu ya. Nah kalau seumpama untuk prosesnya sendiri, aku sebenarnya udah buat videonya tuh. Nah videonya di sini nih. Nah, jadi bisa teman-teman cek aja di situ prosesnya dari awal sampai nanti teman-teman bisa berangkat itu harus melewati step apa aja. Nah aku jelaskan di situ. Oke teman-teman ya, mungkin videonya sampai di sini dulu. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti aku akan jawab. Terima kasih yang sudah menonton. Videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.